Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Diskriminasi keberagaman gender. 1. Stereotip. 2. Subordinasi. 3. Kekerasan. 4. Marginalisasi. Kita akan uraikan satu persatu. 1. Stereotip. Stereotip berarti pemberian citra buku atau label atau cap kepada seseorang atau kelompok yang didasarkan pada suatu anggapan yang salah atau sesat. Misalnya sebagai contoh, perempuan dianggap tidak rasional, emosional, cengeng, suka digoda. Perempuan tidak bisa mengambil keputusan penting dalam waktu yang cepat. Perempuan hanya sebagai ibu rumah tangga dan sebagainya. 2. Subordinasi. Subordinasi berarti suatu penilaian atau anggapan bahwa suatu peran yang dilakukan oleh satu jenis kelamin lebih rendah dari yang lain. Misalnya, sebagai contoh, jumlah keterwakilan perempuan dalam dunia politik masih sedikit. Jumlah perempuan yang bekerja pada posisi atau peran pengambilan keputusan atau penentuan kebijakan masih sedikit dibanding laki-laki. Rendahnya peran dan partisipasi perempuan di bidang politik, jabatan publik, dan di bidang ekonomi. Dalam pengupahan, perempuan yang menikah dianggap sebagai lajang karena mendapat nafkah dari suami dan terkadang terkena potongan pajak dan sebagainya. 3. Kekerasan. Kekerasan atau violence artinya tindak kekerasan baik fisik maupun non-fisik yang dilakukan oleh salah satu jenis kelamin atau sebuah institusi, keluarga, masyarakat, atau negara terhadap jenis kelamin lainnya. Perempuan secara fisik memang berbeda dengan laki-laki. Stereotip bahwa perempuan adalah makhluk yang lemah, dijadikan sebagai alasan untuk diperlakukan semena-mena yang berupa tindakan kekerasan. Beberapa contoh tindakan kekerasan terhadap perempuan. 1. Pelecehan terhadap perempuan. 2. Pernikahan dini. 3. Kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Perdagangan anak dan wanita. 5. Eksploitasi terhadap perempuan. 6. Pornografi yang sebagian besar objeknya adalah perempuan. 7. Pemukulan, penyiksaan, dan pemerkosaan, dan lain-lain. 4. Marginalisasi. Marginalisasi artinya suatu proses pemikiran. Marginalisasi artinya suatu proses peminggiran. Dalam konteks ini, yang menjadi objek marginalisasi adalah kaum perempuan. Hal ini disebabkan oleh stereotip yang sudah melekat pada diri perempuan, yaitu
Perempuan merupakan makhluk yang lemah dan terbatas. Masih adanya anggapan bahwa perempuan berfungsi sebagai pencari nafkah tambahan karena pencari nafkah utama adalah laki-laki. Akibatnya, ketika para perempuan bekerja di luar rumah atau sektor publik, seringkali dinilai dan dihargai sesuai anggapan tersebut. Contoh, rendahnya penghargaan terhadap perempuan yang bekerja di sektor publik adalah sebagai berikut. A. Pekerja perempuan di pabrik rentan terhadap PHK karena tidak mempunyai ikatan formal dari perusahaan tempat bekerja dengan alasan gender, seperti dianggap hanya sebagai pencari nafkah tambahan, pekerjaan sambilan, dan juga alasan faktor reproduksinya seperti menstruasi, hamil, melahirkan, menyusui yang akan menghambat produktivitas perusahaan. B. Pekerjaan sebagai pekerja konveksi, buruh pabrik, pembantu rumah tangga, perawat, guru TK, dan lain-lain dinilai sebagai pekerjaan rendahan sehingga berpengaruh pada tingkat gaji atau upah yang diterima. Bagaimana kesetaraan gender di Indonesia? Nah, akan kita lihat bagaimana kesetaraan gender di Indonesia. Negara Indonesia menganut ideologi Pancasila, di mana sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Hal itu mengandung makna dan konsekuensi bahwa tatanan kehidupan, pandangan pemikiran, sikap perilaku masyarakat Indonesia sangat dipengaruhi dan dilandasi pemahaman terhadap nilai-nilai ketuhanan. Dalam konteks kesetaraan gender, negara memberikan persamaan kesempatan antara penduduk laki-laki dan penduduk perempuan. Sebagai contoh, pemerintah memberikan kesempatan pendidikan setinggi-tingginya bagi penduduk laki-laki atau perempuan, diberikan kesempatan yang sama untuk berkiprah dalam bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Di negara kita sudah banyak perempuan menjadi dokter, perawat, guru, dosen, polisi, tentara, menteri, hakim, bahkan jabatan presiden sekalipun. Dalam hal tersebut mencerminkan bahwa antara laki-laki atau perempuan Indonesia dalam konteks hidup, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara memiliki hak dan kewajiban yang sama. Namun, bagi kaum perempuan perlu diingat bahwa seyogyanya dalam kesetaraan gender tidak boleh meninggalkan kodrat kaum perempuan. Nah, sampai di sini dulu materi dari Ibu pada hari ini. Jangan lupa simak video berikutnya, yaitu materi mengenai prinsip persatuan dalam keberagaman bangsa Indonesia. Demikianlah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.